Pemirsa, Polda Metro Jaya kembali menangkap satu orang notaris tersangka kasus mafia tanah yang dilaporkan artis sekaligus presenter Nirina Zubir. Notaris atas nama Ina Rosaina ditangkap pihak kepolisian di kediamannya di apartemen Kalibata, Jakarta Selatan. Ina diciduk paksa setelah 2 kali mangkir dari panggilan polisi. Sebagai pejabat membuat akta tanah, Ina justru menyalahgunakan tugas dan wewenangnya itu untuk mengeruk keuntungan pribadi. Demi rupiah, Ina berkongsi dengan Riri Kasmita untuk membalik nama sertifikat tanah atas nama Ibunda Nirina, Cut Indria Marzuki. Sementara itu, satu orang tersangka lainnya, Edwin Ridwan, akhirnya menyerahkan diri ke Polda Metro Jaya. Edwin yang sempat sembunyi, rupanya kalang kabut pasca polisi menyatroni kediamannya untuk melakukan penjemputan paksa. Pada hari ini klien saya menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Artinya bagaimanapun proses hukum ini sesuai dengan hukum acara pidana, ya kita tetap ikuti kan gitu. Jadi mungkin ke 20 hari ke depan akan dilakukan penahanan kan gitu. Jadi klien kita sangat kooperatif dalam pemeriksaan, tidak ada yang diberitakan itu yang nggak ada. Kita kooperatif dan kerjasama dengan penyidik, semua berjalan dengan baik. Terus di sini kita menggarisbawahi bahwa klien kita adalah sebenarnya korban juga, korban dari si para pelaku yang telah ditangkap itu ya. Terkait masalah Pak Erwin ini kan karena memang kapasitas beliau sebagai PPAT. Gitu. Jadi memang dalam porsi hukum pidana, kalau kita melihat dari berkas-berkas dan dokumen yang ada dan pemeriksaan saat Pak Erwin menjadi saksi ini, memang artinya kita memang mengharapkan memang kalaupun memang Pak Erwin ini melakukan tindak pidana harus sesuai dengan porsinya. Karena kan memang yang dituduhkan oleh Pak Erwin ini kan pasal memang seperti pelaku utama. Jadi memang kita ingin membagi 2 klaster lah. Kalau dikatakan oleh Pak Kasubdit yang pernah disampaikan dalam press release-nya, dia membagi 2 klaster, ada klaster pelaku utama dan klaster PPAT. Nah, klaster PPAT ini apakah bisa dibebankan seperti pelaku utama? Begitu. Kalaupun memang ini tindak pidana, harusnya hanya sebatas penyertaan. Kalaupun memang begitu. Nah, memang juga saya ingin menyampaikan juga kalau memang ini dikatakan sebagai tindak pidana, artinya dia harus dikenakan memang sesuai dengan porsi yang apa yang dilakukan begitu. Ya, akhirnya Nirina mulai bisa bernafas lega. Meskipun haknya dan keluarga belum kembali, para tersangka setidaknya sudah diproses secara hukum. Melalui akun Instagram pribadinya, Nirina mengunggah dan mengucap syukur alhamdulillah atas penangkapan 2 tersangka lainnya. Hukum sudah berjalan, saya sudah bisa setengah nafas, keluarga juga sudah lumayan plong walaupun ini masih di awal ya, karena masih ada pengadilan juga dan juga keputusan nanti. Dan kami juga masih belum tahu juga nanti proses ke depannya, surat tanah kami juga akan secepat apa juga bisa kembali menjadi hak milik dari ahli waris lagi. Tak hanya itu, kasus mafia tanah yang dialami Nirina rupanya juga membuka tabir lain mengenai Riri Kasmita, tersangka utama. Ya, diketahui Nirina mendapat direct message dari seseorang yang mengungkap juga pernah ditipu oleh Riri. Nirina pun mengunggah kabar tersebut di Instastory-nya. Lantas, benarkah kejahatan yang dilakukan Riri sudah direncanakan sejak lama? Benarkah Riri CS sudah memprofiling keluarga Nirina sebelum melakukan aksi kriminal terselubung berkedok ART yang merawat Cut? Namun di tengah itu, meski sudah bersemat status tersangka, kuasa hukum tersangka Riri justru membuat pernyataan bahwa Riri bukanlah ART, melainkan anak kos dari mendiang Ibunda Nirina. Tak hanya itu, kuasa hukum Riri juga menyebutkan perihal Ibunda